Halo Sobat Optimis, kembali lagi di channel kita yang suka banget ngulik misteri dunia dan spiritualitas. Hari ini kita bahas sebuah legenda Tibet yang udah lama bikin banyak orang penasaran, kota Shambhala. Apa sih Shambhala itu? Di mana lokasinya? Ada nggak bukti nyata? Yuk, kita masuki kisahnya bareng-bareng. Oke, jadi kata Shambhala, kadang dieja Shambhala atau Shambhala muncul dalam tradisi Buddhis Tibet, khususnya di teks Kalacakra Tantra. Dalam tradisi itu, Shambhala digambarkan sebagai kerajaan spiritual, bukan cuma dunia fisik biasa, di mana ajaran-ajaran Kalacakra artinya roda waktu dijaga dan dilestarikan. Konon, raja pertama Shambhala bernama Suhandra, yang meminta Buddha memberi ajaran Kalacakra agar rakyatnya bisa hidup terbimbing menuju pencerahan, meskipun mereka tetap menjalani kehidupan duniawi. Dalam beberapa versi, raja-raja Shambhala selanjutnya disebut sebagai Raja Dharma atau Kalki atau Rigden, penerus tradisi ajaran suci. Dalam versi tradisi Tibet, hanya mereka yang karmanya cocok yang bisa mengakses atau melihat Shambhala, artinya bukan sembarang orang bisa masuk ke sana lewat peta biasa. Nah, ini bagian yang paling bikin perdebatan. Apakah Shambhala itu nyata atau simbolis? Beberapa orang percaya Shambhala tersembunyi di pegunungan Himalaya atau di daerah Asia Tengah, tapi nggak pernah ada bukti konkretnya. Menurut artikel What is Shambhala? Ada versi bahwa hanya mereka yang hati dan pikirannya murni yang bisa menemukan atau melihatnya. Ada juga kajian modern yang menyebut bahwa Shambhala lebih dianggap sebagai kerajaan spiritual yang keberadaannya bukan dalam dimensi fisik dunia biasa. Tapi menariknya, di dalam legenda Tibet disebut soal batu suci Cintimani atau Norbu Rinpoche yang katanya berada di menara Shambhala. Dan batu ini dulu jatuh dari langit dalam sebuah peti suci di zaman Raja Sotori Nyonsen di tahun 331 Masehi. Ada kisah juga tentang kuda bersayap bernama Lungta yang membawa batu itu. Tapi semua cerita itu lebih ke mitos dan simbolik daripada bukti geologis atau arkeologis. Salah satu hal paling menarik dari legenda Shambhala adalah ramalannya. Konon ketika dunia dikuasai oleh kekacauan, raja terakhir Shambhala akan muncul dengan tentara spiritual untuk mengalahkan kegelapan dan memulai era baru. Dalam versi Buddhis, raja terakhir itu kadang disebut Rudra Chakrin. Di versi barat dan esoterik, Shambhala kemudian diinterpretasi sebagai masa depan utopis atau pusat energi spiritual dunia. Tapi, hati-hati, banyak penafsiran modern campur aduk dengan gagasan New Age atau teori-teori mistik yang nggak selalu berdasar teks tradisional. Ada juga fakta sejarah menarik. Di awal abad ke-20, Rusia dan Jepang mencoba menggunakan legenda Shambhala sebagai alat diplomasi dan politik di Tibet. Bahkan mengklaim bahwa Rusia adalah Shambhala Utara. Misalnya, Dorjiev, seorang biarawan Mongolia Tibet, mencoba meyakinkan Dalai Lama bahwa Tarusia adalah inkarnasi tradisi spiritual Geluh, dan Rusia punya hubungan khusus dengan Shambhala. Tapi upaya-upaya itu lebih ke strategi politik dan simbolik ketimbang pengakuan objektif bahwa Shambhala ada di peta. Oke, kalau Shambhala secara fisik nggak terbukti, kenapa legenda ini masih hidup dan menarik banget? Yuk kita lihat makna simbolisnya. Cahaya harapan dan kedamaian, Shambhala sebagai kerajaan suci, sering jadi simbol tempat ideal, tempat kedamaian, kesadaran, dan harmoni. Perjalanan batin, beberapa interpretasi melihat Shambhala bukan sebagai lokasi luar, tapi bagian dari batin setiap manusia. Bahwa menuju Shambhala artinya kita memperbaiki diri sendiri, membuka pikiran dan hati, perjuangan melawan kegelapan. Ramalan tentang Raja Shambhala yang menyelamatkan dunia menghadapi kekacauan sering dianggap metafora. Dalam hidup kita sendiri pun ada bagian gelap yang harus kita lawan. Keterhubungan dan pemeliharaan ajaran. Shambhala dikisahkan sebagai penjaga ajaran Kalacakra agar tidak hilang di dunia yang penuh perubahan. Itu mengingatkan kita bahwa penting menjaga nilai-nilai dan warisan spiritual agar tidak hilang atau tergerus oleh zaman. Jadi, mungkin Shambhala bukan kota nyata yang bisa kita kunjungi. Legenda ini tetap punya nilai inspiratif, kita harus jujur. Dari segi bukti ilmiah, tidak ada arkeologi atau dokumen kontemporer yang membuktikan keberadaan fisik Shambhala. Pada artikel The Spiritual Kingdom of Shambhala menyebut bahwa sejauh ini tidak ada catatan modern yang menegaskan lokasi nyata kerajaan itu. Beberapa cendekiawan juga mengkritik interpretasi versi barat dan New Age yang kadang melebar jauh dari teks asli Buddhis. Jadi kita harus bijak, menarik untuk disimak, tapi tidak selalu bisa dibuat asumsi bahwa semua elemen legendaris itu benar secara literal. Oke, Sobat Optimis, itulah kisah kota Shambhala, antara mitos, simbol, dan harapan spiritual. Apakah kamu percaya bahwa suatu saat Raja Shambhala mungkin muncul dalam wujud simbolik atau literal? Atau kamu lebih melihat Shambhala
sebagai metafora batin? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka konten misteri dan spiritual begitu, jangan lupa like, share ke temanmu, dan klik tombol subscribe dan lonceng supaya kamu nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Ingat, optimis selalu dan terus cari yang indah dan penuh makna. Ciao!